Baik, selamat sore Pak. Saya atas nama Helena Dianawati dengan NIM 1903030022 kelas A semester 3 akan menjelaskan review buku ke-9 mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Perkenalan pada klasik dan modern teori tes. Apa itu teori tes? Weizsäcker mendeskripsikan pengukuran sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh pengamat. Bagi Stephens 1946, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan. Noteswick mencatat bahwa pengukuran berlaku untuk properti objek daripada objek diri. Ketika seorang ahli kimia fisik mengukur massa molekul suatu senyawa atau ahli biologi menentukan jumlah bakteri dan setetes air kolam. Ini adalah pengukuran atribut tertentu dari objek yang sedang diselidiki. Psikologi secara tradisional diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan atribut yang menjadi ciri perilaku individu di rumah, pekerjaan, sekolah, atau lingkungan sosial yang biasa disebut atribut psikologis atau oleh beberapa penulis ciri psikologis. Tidak seperti fisik atribut psikologi secara individu tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi atau berat badan. Atribut psikologi adalah konstruksi. Mereka adalah produk konsep hipotesis dari imajinasi ilmiah yang diinformasikan dari ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Psikologi ini telah menemukan konstruksi teoritis yang mencakup sejumlah hal serupa perilaku. Sebelum pengukuran apapun dari konstruksi dapat dilakukan, itu perlu menetapkan beberapa aturan korespondensi antara konstruk teoritis dan perilaku yang dapat diamati yang merupakan indikasi sah dari konstruk itu. Kemudian, psikologi harus menyusun rencana persekolahan dianggap mendominasi. Kemudian, psikolog mendapatkan sampel perilaku seperti itu dalam situasi standar dan mencatat pengamatan setiap anak dalam format standar. Tanpa itu, konstruksi untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan perilaku anatomistik individu, sebagian besar upaya untuk mengamati fenomena perilaku kompleks yang akan larut menjadi kekacauan dan kebingungan. Pertimbangan beragam kata, tindakan, dan interaksi yang dapat dilakukan terjadi dalam suatu hari. Teori psikologis adalah pernyataan kemungkinan hubungan antara dua konstruksi psikologis atau antara konstruksi dan fenomena konsekuensi praktis yang dapat diamati. Masalah dalam pengukuran konstruksi psikologis. Karena konstruksi psikologis adalah abstraksi yang dapat dinilai secara tidak langsung, desain instrumen untuk mengukur variabel tersebut menghadirkan beberapa masalah yang menentang. Pertimbangan 3 situasi ilustrasi di mana pengukuran konstruksi psikologis yang diinginkan. 1. Seorang psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik untuk pekerjaan pelamar untuk sebuah perusahaan industri. 2. Seorang psikolog sekolah ingin mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa cacat fisik. Yang ketiga,
Guru kelas 5 ingin mengembangkan tes satuan keterampilan siswa dalam pembagian panjang. Meskipun konstruksi bakat mekanik, sikap terhadap anak-anak cacat dan keterampilan dalam divisi panjang cukup beragam dalam setiap kasus pengembangan tes, harus mengatasinya dengan setidaknya 5 masalah pengukuran yang umum terjadi pada sebuah penilaian psikologis. Teori uji sebagai disiplin. Isi kursus dalam teori uji terutama membahas metode untuk memperkirakan sejauh mana masalah ini mempengaruhi pengukuran yang diambil dari situasi tertentu dan merancang metode untuk mengatasi atau meminimalkan masalah ini. Tujuan dari kursus dalam teori tes adalah untuk membantu siswa menjadi sadar akan model logika dan matematika yang mendasari praktik standar dalam penggunaan dan konstruksi teks. Kesadaran akan model ini, asumsi dan keterbatasannya harus mengarah pada praktik yang lebih baik dalam konstruksi pengujian dan pengangguran. Tes dalam penelitian dan evaluasi untuk memperjelas peran teori tes dalam kerangka penelitian yang lebih luas dan evaluasi metodologi sangat membantu untuk mempertimbangkan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial sebagai proses penyelidikan yang terdiri dari tahapan-tahapan yang terdefinisi dengan baik. Ini mungkin dicirikan sebagai berikut. Evaluating pernyataan penelitian atau hipotesis. Menentukan definisi operasional untuk setiap variabel dalam hipotesis dengan menentukan bagaimana hal itu harus dikendalikan atau diukur selama penelitian. Mengembangkan atau memilih instrumen dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh dan mengukur pengamatan pada setiap variabel. Menguji akurasi dan sensitivitas instrumen dan prosedur yang akan digunakan. Mengumpulkan data eksperimen dalam kerangka desain eksperimental yang akan membayar pernyataan asli yang akan dijawab. Mengumpulkan data eksperimen dalam rangka desain eksperimental yang akan membayar pernyataan asli yang akan dijawab pada proses ini. Mengumpulkan data eksperimen dalam kerangka desain eksperimental yang akan membayar pernyataan asli yang akan dijawab tes untuk menentukan kemungkinan bahwa hasil yang diamati terjadi secara kebetulan. Prinsip teori tes memiliki revalensi terbesar dalam langkah dengan 2-4 dalam proses ini. Kegagalan untuk mematuhi praktik yang baik dalam pengembangan dan pengujian awal instrumen penelitian mungkin sebagian menjelaskan hasil yang bertentangan atau ambigu yang begitu sering menjadi ciri penelitian pendidikan dan ilmu sosial. Penelitian yang melompat langsung dari merumuskan penelitian, mempertanyakan dan menentukan variabel untuk mengumpulkan data eksperimental mungkin datang dengan tangan kosong. Jika penelitian mengamati tidak ada perbedaan antara perawatan, mereka tidak dapat mengetahui apakah perawatan tidak efektif atau pengukuran sangat tidak tepat sehingga efek sebenarnya dari perawatan tidak terdeteksi. Organisasi teks ini. Pengetahuan tentang teori tes sangat penting bagi setiap penelitian atau evaluator yang penyelidikannya memerlukan pengembangan teks psikologi untuk mengukur variabel bunga. Bagi mereka yang menggunakan teks di ruangan kelas klinis atau pengaturan personalia, beberapa pengetahuan tentang teori tes juga penting. Tujuan teks ini adalah untuk mempromosikan praktik yang tepat dalam penggunaan dan pengembangan tes. Teori psikometri, reliabilitas dan validitas yang mendasari dan prosedur untuk menyelidiki reliabilitas dan validitas skor disajikan secara mendalam. Pemilihan berdasarkan informasi dari metode terbaik dalam situasi tertentu membutuhkan pemahaman. Ringkasan, kegunaan konstruksi didirikan untuk pelabelan atau
kategorisasi serupa perilaku yang diamati dan peran mereka dalam pengembangan teori dijelaskan. Perbedaan antara merumuskan konstruksi dan pengembangan pengukuran untuk konstruksi itu disajikan. 5 masalah didefinisikan yang umum ditemui dalam pengembangan pengukuran konstruksi psikologis. Yang pertama, tidak ada cara tunggal untuk mendefinisikan konstruksi psikologis yang diterima secara universal. Pengukuran psikologis didasarkan pada contoh perilaku. Pengambilan sampel perilaku menghasilkan kesalahan pengukuran. Satuan pengukuran tidak didefinisikan dengan baik. Pengukuran harus menunjukkan hubungan dengan variabel yang akan dimiliki. Berarti, teori uji adalah disiplin yang dikhususkan untuk mempelajari bagaimana masalah ini dapat terjadi, memperkecil, mempengaruhi pengukuran psikologis, dan bagaimana merancang metode untuk mengatasi masalah-masalah ini. Teori tes memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penelitian metodologi dengan menawarkan metode umum untuk mengoperasikan atau mengukur variabel yang diminati dan metode untuk menguji scientifitas dan akurasi prosedur pengukuran yang akan dikembangkan. Nomor nyata dan timbangan pengukuran. Bilangan real sistem dapat secara grafis diwakili oleh garis bilangan real. 1 kontinu dapat dibagi tanpa batas menjadi segmen yang lebih kecil dan setiap nilai dalam sistem bilangan real memiliki lokasi unik pada kontinum ini. Garis bilangan real memiliki beberapa properti penting yang akan kita ulas. Pertama, ada asal tetap untuk nilai. 0 adalah nomor yang ditetapkan ke lokasi ini. Penting untuk dicatat bahwa angka 0 berperilaku agak berbeda dari nilai lain dalam sistem bilangan real. Ketika 0 ditambahkan ke satu nomor lain, hasilnya adalah nomor lainnya. Jadi, nilai hasilnya tidak berubah dengan penambahan 0, meskipun itu akan diubah dengan penambahan yang lain jumlahnya. Kedua, unit dasar dari sistem bilangan real adalah bilangan 1. Dari asalnya, setiap bilangan bulat yang ukuran satuan ini adalah konstanta, jadi dapat dibayangkan sebagai jarak antara 0 dan 1. Jarak antara bilangan bulat yang berdekatan pada titik manapun pada garis bilangan adalah sama. Ketiga, ketika dua bilangan real dibandingkan, nilai absolut dari bilangan yang terletak paling jauh dari 0 dianggap lebih besar. Karena itu mewakili akumulasi unit yang lebih besar daripada bilangan yang terletak lebih dekat ke 0. Demikian video dari saya. Terima kasih. Selamat sore, Pak.